Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elzas dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Senang sekali saya bisa berkesempatan mengikuti sertifikasi BNSP anti korupsi. Kita sering sekali mendengar tentang berita korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya ada beberapa faktor penyebab korupsi, baik secara umum, internal, dan juga eksternal. Secara umum, faktor penyebab korupsi bahkan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kurangnya pengetahuan tentang korupsi membuat praktik ini terus ada. Bahkan tak sedikit orang yang tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya adalah sebuah tindakan korupsi. Maka dari itu, penting mendapatkan pendidikan anti korupsi sedini mungkin. Salah satu aspek yang wajib dipahami adalah faktor penyebab korupsi itu sendiri. Dengan mengetahuinya, perilaku ini mungkin bisa kita hindari. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan, korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut buku pendidikan anti korupsi perguruan tinggi, itu menyatakan bahwa secara umum faktor penyebab korupsi adalah dapat meliputi yang pertama adalah faktor politik, di mana kita ketahui bahwa politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup yang seperti penyuapan dan politik uang itu merupakan fenomena yang sering terjadi. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lemahnya penegakan hukum. Ini bisa meliputi aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga multitafsir hingga sanksi yang terlalu ringan. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya sebuah tindakan korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Namun kenyataannya korupsi juga dilakukan oleh orang yang sudah kaya. Ini membuat korupsi sebenarnya bukan disebabkan oleh faktor kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi itu sendiri. Menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi dari KPK, faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari dua, perilaku dan individu dan sosial. Penyebabnya adalah sifat tamak atau rakusnya manusia. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang sudah rakus, sudah berkecukupan tapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada perilaku macam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Moral yang kurang kuat, seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan tindakan itu. Yang terpenting adalah gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila diiringi tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan tindakan korupsi itu sendiri. Aspek sosial merupakan korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris menyatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal. Penyebab korupsi yang datang dari luar ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi pada umumnya. Jajaran manajemen selalu menutupi tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam sebuah organisasi. Akibatnya, sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadi korupsi diantaranya adalah masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi itu adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Ada beberapa negara yang berhasil menurunkan tindakan korupsinya, yaitu ada Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia. Denmark mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahannya. Pemerintah Denmark menerapkan keterbukaan politik dengan memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan anti korupsi, partisipasi warga dan dialog civil society. Pendidikan di Denmark gratis. Para siswa dan mahasiswa juga mendapatkan biaya hidup bulanan dari pemerintah Denmark. Biaya pengobatan di Denmark juga gratis. Nah, WHO memasukkan Denmark sebagai negara paling mudah berbisnis di Eropa. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang faktor penyebab korupsi, yang mana materi saya ambil dari berbagai sumber di internet. Semoga kita bersama-sama mampu mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Salam integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.